Coba kita sapa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Haryo. Selamat pagi, Mas Akil. Sudah siap ya Pak Ya, untuk siap. Oke. semua? Baik. Baik, mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Haryo Nurtiar untuk melanjutkan kegiatan tutorial pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haryo Nurtiar kami persilahkan. Terima kasih, Mas Akil. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu ya? Ya Allah, Bapak iki mah. Oke, Terdengar, sebentar. Pak. Iya, saya Bapak screen ngoten dulu. video kayak iya. Hmm, Oh, jangan gila, weh. Eh, eh. ya. Ya Allah. Berarti Siska masuk dong. Ini tombolnya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Hmm. Makanya Ya, ya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? udah, Pak. Sudah ya, oke. Saya ucapkan selamat bergabung dan mengikuti materi pada pagi hari ini, yaitu layanan referensi dan literasi informasi pada pelatihan layanan perpustakaan angkatan ketiga. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haryo Nurtiar, biasa dipanggil Haryo. Saat ini saya menjadi Widyaswara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, saya juga menjadi tutor di program studi kearsipan di Universitas Terbuka. Sebelum saya bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi arsiparis dan juga pustakawan di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menempuh pendidikan di jurusan ilmu perpustakaan, baik tingkat sarjana maupun magister. Nah, ini adalah media sosial saya, membahas seputar perpustakaan. Jadi kebanyakan yang saya bahas memang seputar perpustakaan. Lalu ini ada buku saya, judulnya The Secret of Library Marketing. Buku ini seperti penggabungan antara minat saya dengan juga pekerjaan saya. Minat saya ada di dunia finansial, ekonomi dan bisnis, dan pekerjaan saya di dunia perpustakaan. Jadi saya menggabungkan kedua bidang tersebut dan menghasilkan buku ini. Selain itu, karena memang buku-buku tentang ilmu perpustakaan dalam bahasa Indonesia itu masih minim ya di Indonesia, ini saya harap bisa menjadi tambahan hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan. Terutama masalah buku tentang pemasaran perpustakaan itu saya belum pernah ketemu ya, terutama yang bahasa Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang memang tertarik dengan buku saya ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya secara free dan full text di LDK. Saya sudah mengupload di sana. Dan buku tersebut juga jika Bapak Ibu mau mendistribusikan atau membagi-bagikannya juga dipersilahkan. Oke. Mata pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang layanan referensi dan literasi informasi kepada peserta peserta pelatihan, yang akhirnya nanti dapat
Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan layanan referensi sesuai dengan standar layanan perpustakaan. Untuk strategi pembelajarannya, saya akan menggunakan metode andragogi yang meliputi ceramah, penayangan video, penugasan, dan juga tes formatif. Dan karena andragogi juga diharapkan Bapak Ibu bisa berperan serta aktif ya di kelas ini. Nantinya bagi yang memang cukup aktif akan saya catat di ponsel saya namanya untuk mendapatkan nilai tambahan. Karena untuk penilaian saya ambil dari tugas mandiri yang Bapak Ibu sudah kerjakan sebelumnya, lalu dari penugasan saya ini dan juga dari tes formatif. Lalu untuk di jadwal itu kan sampai 13.45, tetapi sesuai dengan peraturan dari kalau tidak salah LAN dan BKN itu untuk sesi Zoom tidak melebihi dari 3 JP. Artinya nanti saya akan memberikan sesi Zoom ini hanya sampai pukul 10, sekitar pukul 10. Sisanya ngapain? Sisanya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas dan juga tes formatifnya. Harapannya nanti pukul 13.45 baik tes formatif maupun tugasnya sudah selesai. Untuk pengumpulannya tidak dibatasi sampai pukul 13.45, tetapi Bapak Ibu masih diberikan kesempatan sampai pukul 5 pagi besok untuk pengumpulan tugas. Dan kita sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai peraturan kelas Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi. Nah, saya akan membuka materi pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa itu layanan referensi dan apa sih kaitannya dengan literasi informasi? Silahkan menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui saja. Kira-kira bisa raise hand mungkin? Ya, Ibu Afiatul Fatimah, silahkan. Menurut saya, layanan referensi itu kegiatan yang kita sebagai pustakawan membantu pemustaka dalam mencari informasi yang ia butuhkan dengan bahan pustaka yang ada di perpustakaan maupun tidak ada di perpustakaan, karena bisa mencari dari bahan lain. Nah, kaitannya dengan literasi informasi, kegiatan ini membantu pemustaka dalam memenuhi informasi-informasi yang ia butuhkan sehingga dia bisa melek informasi tentang yang ia inginkan. Baik, Terima terima kasih. kasih Ibu Afiatul. Sama-sama. Berikutnya Ibu Erma Arta, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, menurut saya referensi adalah buku bacaan yang dipakai untuk pemustaka. Sebagian dari pemustaka itu untuk mencari bahan untuk penelitian. Dan seperti di dinas saya, buku referensi terbatas untuk para pemustaka. Tidak bisa dibawa pulang, cuma baca di tempat saja. Oke, sudah Ibu? Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Erma. Berikutnya Ibu Nida, silahkan. Izin menyampaikan pendapat ya Pak. Iya, Layanan silahkan. layanan referensi berkaitan dengan menjawab pertanyaan dari pemustaka, kemudian bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, pemustaka bertanya secara langsung kepada pustakawan berkaitan misalnya dia mencari referensi biografi, kita arahkan ke biografi yang membahas risalah hidup seseorang. Kemudian kalau secara tidak langsung pustakawan berupaya untuk secara aktif eh, misalnya memberikan layan kepada pustaka
apakah dia memerlukan suatu referensi. Lalu kaitannya dengan literasi informasi, yaitu membantu pemustaka untuk lebih aktif mencari informasi yang ada di perpustakaan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan oleh pustakawan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nida. Lalu Ibu Ernawati, silahkan. Baik, terima kasih Pak Haryo. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang sudah saya lakukan di perpustakaan sekolah, karena kebetulan saya pustakawan sekolah, layanan dan referensi itu yang saya sampaikan kepada pemustaka kategori siswa, ya layanan koleksi terbatas, koleksinya tidak bisa dipinjam, hanya dibaca di tempat. Apa aja itu? Seperti kamus, ensiklopedia, dan jurnal. Karena kebetulan hanya koleksi itu yang tersedia. Sedangkan literasi informasi yang sudah pernah saya lakukan itu seperti user education atau sosialisasi pengenalan tentang perpustakaan, fasilitas, dan sumber rujukan lainnya. Seperti itu Pak Haryo, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ernawati. Iya, jadi betul sekali yang disampaikan oleh tadi Bapak Ibu bahwa layanan referensi adalah salah satu layanan di perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Basisnya adalah bukan hanya dari koleksi, tetapi juga dari luar. Misalnya, kita membantu pemustaka dalam mencari informasi melalui Google, melalui media sosial, melalui jurnal ilmiah misalnya. Nah, itulah layanan referensi. Jadi, eh, kalau layanan sirkulasi misalnya, atau layanan pinjaman, atau layanan baca, itu kan basisnya adalah dari koleksi yang ada di perpustakaan. Tetapi kalau layanan referensi bukan hanya koleksi di perpustakaan ini, di perpustakaan kita, tetapi bisa dimungkinkan, apalagi sekarang dengan adanya internet, dimungkinkan untuk mencari sumber informasi dari luar perpustakaan. Kalau dulu mungkin eh, masih mengandalkan buku-buku rujukan atau buku-buku referensi yang ada di perpustakaan untuk layanan referensi, karena memang mungkin belum ada akses internet dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu layanan referensi ini dimungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka dengan memanfaatkan segala sumber informasi yang diketahui oleh pustakawan, baik dari dalam maupun dari informasinya dari dalam maupun dari luar. Lalu apa sih kaitannya dengan literasi informasi? Kaitannya dengan literasi informasi adalah untuk bisa memberikan layanan referensi secara maksimal, pustakawan membutuhkan kemampuan literasi informasi. Selain itu, kemampuan literasi informasi ini juga diajarkan juga kepada pemustaka yang datang. Jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi juga mengajarkan kemampuan literasi informasi. Gitu. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ada yang mau sharing nggak pengalaman tentang layanan referensi? Mungkin pernah menjadi pustakawan rujukan, atau ada juga mungkin yang pernah ke perpustakaan memanfaatkan layanan rujukan. Bapak Ibu ada yang mau sharing? Belum? Oke. Kalau dulu saya pernah punya pengalaman, kebetulan dulu senior saya di perpustakaan Universitas Indonesia, namanya Pak Pur. Beliau itu menjadi pustakawan reference dan sangat menguasai penelusuran ya, baik e-book maupun jurnal. Dan kebetulan perpustakaan UI itu melanggan jurnal-jurnal ilmiah yang cukup lengkap. Nah,
Pak Pur ini sangat berinisiatif dengan dalam memberikan layanannya ya. Jadi setiap ada pemustaka misalnya yang mukanya agak-agak bingung, dia menghampiri, lalu menggali kebutuhan informasi si pemustaka, terus mencarikan kemudian dia mencarikan eh, informasi sesuai kebutuhan si pemustaka. Dan itu tidak hanya kepada mahasiswa, juga kepada dosen-dosen. Jadinya memang awalnya Pak Pur beliaulah yang lebih inisiatif buat mendekati pemustaka. Lama-lama para dosen itulah yang mendatangi beliau ketika para dosen itu entah buat meneliti atau ketika mau mengajar ya membutuhkan materi, biasanya menghubungi Pak Pur. Lalu beliau juga tidak segan untuk menghubungi para guru besar. Dan tujuannya apa? Menurut beliau, ketika layanan itu disampaikan kepada istilahnya, kalau sekarang kan namanya influencer ya. Kalau ini guru besar atau dosen itu kan didengarkan oleh mahasiswa ya. Jadi ketika Pak, beliau ini memberikan layanan yang terbaiknya, nanti jadi kepanjangan tangan tuh para dosen dan guru besar itu. Jadi semakin banyak mahasiswa yang juga datang ke beliau. Selain itu, pihak fakultas juga mulai memanggil beliau untuk mengisi materi-materi tentang penelusuran informasi. Nah, itu sedikit pengalaman saya mengenai layanan referensi ya. Jadi kebetulan di senior saya dulu memang adanya di layanan referensi. Dan salah satu beliau juga turut berperan dalam meningkatkan pemanfaatan jurnal online yang memang dilanggan dengan nilai yang cukup besar ya, berapa miliar gitu. Di Perpustakaan Nasional juga melanggan jurnal ilmiah, tetapi memang yang mengakses belum terlalu banyak karena mungkin kurang promosi atau apa, tetapi itu sangat disayangkan sebenarnya. Padahal Perpustakaan Nasional juga melanggan dengan biaya yang cukup besar. Oke, nah lalu eh, apa itu layanan referensi? Nah, layanan referensi tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa layanan referensi adalah layanan untuk memberikan informasi yang sumber informasinya bukan hanya dari perpustakaan, tetapi juga dari luar. Nah, jadi layanan referensi adalah layanan untuk menjawab pertanyaan atau kebutuhan informasi pemustaka. Keyword tadinya adalah menjawab pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan atau menjawab kebutuhan informasi pemustaka. Jadi fokusnya di situ. Eh, Lalu di sini pertanyaannya adalah apakah seorang pustakawan reference itu orang yang serba tahu? Ya, enggak juga. Kadang ada beberapa pertanyaan yang memang eh, tidak diketahui banyak, bahkan bukan terkadang, tetapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan-kebutuhan informasi yang tidak diketahui jawabannya oleh pustakawan pada saat itu. Maka dengan kemampuan literasi informasinya, si pustakawan biasanya mampu mencarikan informasi yang dibutuhkan. Ujung-ujungnya pustakawan juga mulai jadinya semakin sering melayani kebutuhan pemustaka, semakin bertambah juga pengetahuan dari pustakawan. Jadi ujung-ujungnya nanti pustakawan harusnya ya, idealnya pustakawan adalah menjadi orang yang pintar di apa lebih pintar dari mungkin
masuk ke dalam golongan orang-orang pintar ya, kalau pustakawan idealnya seperti itu. Jadi semakin banyak melayani, semakin dia tahu berbagai macam bidang. Eh, dan tapi memang kelebihan dari pustakawan reference adalah tahu tahu misalnya informasi jenis ini adanya di sini, informasi jenis ini tahunya di sini, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, lalu layanan referensi ada cakupannya apa aja sih? Yang pertama, menjawab pertanyaan substansif. Jadi menjawab pertanyaan, apapun pertanyaannya, itu tugas layanan referensi ya. Kalaupun tidak tahu, dia akan tidak langsung bilang tidak tahu, tetapi juga cari dulu informasinya di mana, bisa ketemunya di mana. Eh, Kalaupun tidak bisa diakses, misalnya tiba-tiba sumbernya ada di e-book dan e-booknya itu harus kita beli. Kita akan kasih tahu ini ada informasi yang dibutuhkan adanya di e-book ini. E-book ini adanya di Amazon dan ini harganya gitu. Setidaknya kita memberikan sumber informasinya. Kalaupun tidak bisa diakses, nah kita kasih tahu ke pemustaka kondisinya seperti apa. Yang kemudian adalah mengajarkan literasi informasi. Nah, ketika pemustaka bertanya, kita juga bisa sambil mengajarkan bagaimana penerapan literasi informasi, bagaimana mencari informasi, lalu bagaimana mengevaluasi hasil temuannya, baik informasinya maupun sumber informasinya, bagaimana kita namanya membuat atau menganalisa kebutuhan informasi kita atau mengenali ya, lalu juga bagaimana kita menggunakan informasi yang sudah didapatkan tersebut. Tetapi bukan hanya kita memberikan edukasi tentang literasi informasi ini bukan hanya ketika 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 ada pemustaka yang datang, tapi bisa jadi literasi informasi ini diberikan ketika misalnya kalau di sekolah ada masa MPLS. Lalu kalau di kuliah mungkin ada orientasi mahasiswa baru. Itu bisa seperti itu. Atau ada permintaan khusus. Misalnya ada workshop di luar sana mengundang Bapak Ibu untuk menjadi narasumber untuk mengajarkan literasi informasi atau misalnya kalau di kampus ada fakultas yang mengundang Bapak Ibu untuk mengajarkan tentang literasi informasi. Kemudian layanan referensi juga mencakup dalam hal melakukan penelusuran. Ini sudah pasti ya, karena ketika adanya kebutuhan informasi, adanya pertanyaan dari pemustaka, ya mau nggak mau kita harus melakukan penelusuran itu. Ada yang sifatnya cepat atau sederhana ya, pertanyaan yang simpel, ada yang sifatnya eh, membutuhkan pencarian yang lebih rumit. Misalnya pertanyaan yang sederhana, seperti misalnya Bapak Ibu mau mencari resep masakan. Itu kan simple, bisa langsung cari di YouTube, ntar ketemu. Nah ini misalnya Bapak Ibu bicara kepada pemustaka yang meminta resep masakan, ini resepnya, videonya ada di YouTube ini, eh, dari channelnya ini. Atau misalnya dari website apa. Kemudian kalau pertanyaan yang lebih complicated atau lebih rumit, misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian misalnya. Nah, untuk penelitian biasanya agak lebih rumit. Misalnya si peneliti meminta dicarikan jurnal yang terbaru, taruhlah misalnya ada seorang peneliti datang ke perpustakaan, dia sedang meneliti tentang nyamuk misalnya. Lalu dia datang, kemudian dia mau cari sumber-sumber literatur tentang nyamuk. Si pustakawan rujukan carikan tentang nyamuk.
bisa dari koleksinya misalnya. Tapi sebelum mencarikan, perlu diwawancara dulu. Kita harus menggali kebutuhan informasinya itu sampai di mana. Kebutuhan informasinya seperti apa. Misalnya tadi nyamuk, ditanya dulu, mau mencari informasi tipe apa? Tipe informasinya seperti apa? Apakah dari jurnal ilmiah, dari buku, dari video, dari eh, misalnya blog. Nah, kalau dia bilang misalnya saya mau nyarinya yang yang bentuk dari jurnal ilmiah dan juga buku. Lalu wawancara lagi, tanyakan lagi, paling tua terbitan tahun berapa? Misalnya dia nyebutkan 3 tahun ke belakang. Oke, bahasanya apa? Misalnya, tanya bahasanya bahasa Inggris misalnya dan bahasa Indonesia. Dan si pustakawan bisa mencarikan misalnya kalau mau nyari buku, coba cari di koleksi perpustakaan dulu. Kalau ada, lalu kita kasih ini koleksinya. Kami punya koleksi tentang nyamuk. Kebetulan bukunya juga buku baru. Ini nomor kelasnya, Bapak atau Ibu bisa mencarinya di sini. Lalu si pustakawannya pun perlu juga mencari misalnya ada si pihak kampus melanggan, taruhlah ini perpustakaan universitas ya. Pihak kampus melanggan jurnal ilmiah misalnya. Lalu dicarikan jurnal ilmiah, dikasih apa? Ini daftar karena apa artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang nyamuk di 3 tahun ke belakang. Atau bisa juga coba mencari di katalog di perpustakaan lain, itu bisa juga. Kemudian cari juga, kalaupun Bapak Ibu perpustakaan yang tidak melanggan jurnal ilmiah, Bapak Ibu bisa mencari di e-resource yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Jadi bisa ikut mencari di sana. Kemudian sumber lain juga bisa Bapak Ibu mencari melalui Google Scholar misalnya. Itu juga bisa. Lalu cakupan lain adalah mengarahkan pemustaka ke koleksi. Nah, ketika ada request atau permintaan atau pertanyaan atau kebutuhan informasi yang ditanyakan ke bagian referensi, Bapak Ibu juga tadi kan melakukan pencarian. Coba melakukan pencarian misalnya melalui koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, Bapak Ibu bisa mengarahkan pemustaka tersebut memberikan informasi misalnya nomor kelasnya, nomor kelas berapa, seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu misalnya ketemu pemustaka yang baru pertama kali ke perpustakaan, Bapak Ibu bisa juga turut memperkenalkan perpustakaan, mengarahkan pemustaka ke koleksinya, ke koleksi perpustakaan, atau misalnya eh, perpustakaan kedatangan pemustaka yang misalnya bingung mau nyari koleksinya gimana. Bapak Ibu bisa coba membantunya untuk diarahkan misalnya nomor perpustakaan kami terdiri dari ada dari beberapa rak. Nah, rak kelas 00 ada di sana, 100 di sebelahnya, misalnya kelas 200 di sebelahnya sampai di kelas 900, misalnya seperti itu. Cakupan lain adalah membantu dalam mengevaluasi informasi. Nah, dari pertanyaan atau kebutuhan informasi kan ditemukan tuh informasi-informasinya. Nah, pustakawan bisa membantu untuk mengevaluasi informasi yang sudah didapatkan. Apakah misalnya informasinya sesuai atau tidak. Kita juga bisa coba menilai dari si penulisnya itu pernah menulis apa saja, hasil karyanya apa saja, dari tahunnya juga bisa, lalu dari sumber informasi yang didapatkan itu dapat sumber informasinya dari mana? Apakah misalnya dari Wikipedia, dari jurnal, atau dari media sosial misalnya, itu juga bisa seperti itu. Lalu kalau dari jurnal misalnya bisa lihat dulu akreditasinya seperti apa, apakah jurnalnya jurnal terkenal atau tidak. Kemudian cakupan lain adalah
seorang pustakawan reference bisa merujuk ke sumber informasi di luar perpustakaan. Jadi bukan hanya sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Jadi bukan cuma koleksi yang ada di perpustakaan. Misalnya kita bisa merujuk yang kita ditemukan di Google misalnya, atau di search engine, yang ada di media sosial, yang ada di jurnal ilmiah, yang ada di koleksi perpustakaan lain. Jadi sumber informasi itu bermacam-macam sumbernya. Semua disesuaikan dengan apa sih kebutuhannya. Misalnya karena tiap kebutuhan informasi tentu beda lagi sumbernya. Kalau misalnya butuhnya video panjang, bisa ke YouTube misalnya. Video pendek, bisa ke TikTok. Kalau misalnya kemarin, kemarin itu salah satu peserta pelatihan bilang kalau dia mencari informasi ke TikTok misalnya, itu juga bisa. Lalu kalau misalnya ada peneliti, sumber informasi dari mana? Bisa dari buku perpustakaan, bisa dari e-book, bisa dari jurnal ilmiah, bisa seperti itu. Terus misalnya penelitiannya subjeknya misalnya tentang bahasa, itu beda lagi jurnalnya. Lalu kalau tentang ekonomi, ada lagi sendiri ekonomi. Misalnya dia membutuhkan data-data, bisa misalnya ke kata data, atau misalnya ke butuh surat kabar, atau misalnya membutuhkan informasi seputar seputar berita-berita ekonomi, bisa misalnya ke kontan, ke bisnis, atau ke CNBC misalnya, dan juga seperti jadi setiap sumber informasi memiliki setiap informasi memiliki sumbernya masing-masing. Jadi tidak semua informasi itu harus dicari di Google ya Bapak Ibu ya. Bisa aja informasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu nih jenis pertanyaan ini, kita perlu nyarinya di sini. Itu akan seperti motong kompas. Dan tidak semua hal itu bisa ditemukan di Google. Kira-kira tahu nggak apa yang tidak bisa ditemukan di Google? Bapak Ibu ada yang tahu nggak jenis informasinya? Nggak, ini ya. Jadi contoh informasi yang tidak bisa ditemukan di Google. Jurnal. Jurnal itu mungkin ada di Google Scholar, tapi banyak juga jurnal-jurnal ilmiah yang tidak terindeks di Google. Yang kedua adalah koleksi perpustakaan. Itu bias kalau mau cari koleksi perpustakaan, misalnya perpustakaan nasional, harus larinya ke OPEK Perpustakaan Nasional atau katalog Perpustakaan Nasional. Tidak bisa kita dari Google ya. Kalau mencari alamat katalog Perpustakaan Nasional, ya bisa di Google. Tetapi kalau nyari koleksinya, biasanya tidak terindeks. Padahal akan lebih baik misalnya perpustakaan, katalog online-nya bisa juga terindeks di Google, kan keren tuh ketika nyari temuannya bukan cuma alamat website atau blog atau marketplace atau YouTube, tetapi juga bisa menemukan koleksi perpustakaan, kan keren. Terus hal lain adalah yang tidak bisa ditemukan di Google adalah deep web ya. Karena deep web itu adalah website-website yang memang sengaja tidak mau diindeks di Google. Dia ada di sana macam-macam informasinya. Dan informasi yang ada di deep web itu konon katanya jauh lebih banyak dibandingkan informasi yang terindeks di Google. Misalnya Bapak Ibu eh, mau nyari pembunuh bayaran ada di deep web. Mau nyari dukun ada di deep web, atau mau nyari merakit bom ada, itu semua ada. Lalu di web itu banyak sekali kita bisa menemukan berbagai sumber untuk melakukan kejahatan, banyak di sana. Itu kenapa mereka tidak mau mengindeks website-nya, tidak mau diindeks di Google. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak suatu website tidak mau diindeks di Google seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang pernah nonton
drama Korea ya, yang di Disney kalau nggak salah, tentang yang tentang seorang perempuan yang ditinggalkan toko senjata eh, oleh pamannya. Nah, itu juga dia kan punya website ya untuk apa namanya, untuk eh, berjualan senjata. Dia masuknya di deep web. Saya lupa nama nama drakornya apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau sharing pengalamannya? Iya, Pak Julianto, silahkan. Pagi Pak, Pagi Pak Julianto. izin bertanya Pak, bagaimana dengan pustakawan yang melakukan layanan referensi, Hmm, tapi dia mendapatkan sumber referensinya itu dari situs-situs penyedia e-book bajakan. hmm, oke, Ya, terima oke, kasih Pak. ada, iya, sama-sama. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Julianto, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi pertanyaan Julianto, Pak Julianto. Belum ya, oke. Sebaiknya Ya Pak. pustakawan tidak memberikan informasi dari yang sifatnya pelanggaran hak cipta, pelanggaran yang melanggar etika. Karena di dalam literasi informasi itu sendiri di beberapa model, di banyak model literasi informasi ada yang namanya etika penggunaan informasi. Si Ya, pustakawan juga punya etikanya sendiri. Itu kenapa tidak dianjurkan eh, seorang pustakawan memberikan e-book atau informasi yang memang melanggar eh, punya apa ya, atau melanggar hak cipta seperti itu atau melanggar etika. Jadi memang itu tidak dianjurkan ya untuk dilaksanakan. Paling kalau mau seperti ini. Ini ada buku ini. eh, Bukunya ini dijual di Amazon harganya sekian. ah, Kasih informasi seperti itu aja. Tapi jangan dikasih bukunya. Kalau misalnya kita sudah punya bukunya ya, entah dari beli atau apa. Tapi jangan dikasih. Cuma kita kasih tahu, ini loh Pak, Bu, ada bukunya ini ada di Amazon, tetapi harganya sekian, seperti itu. Paling seperti itu Pak Julianto. coba. Pak, Mm-mm, kalau Pak, mm-mm, iya. tapi mahasiswa yang bersangkutan sering mengaku tidak ada dana untuk membeli buku itu di Google Book ataupun di Amazon, Hmm. Nah, dan mereka sangat membutuhkan buku tersebut. mm, kalau seperti itu dari mahasiswa yang request ya Bapak ya. Iya, iya, Bisa coba mengontak pihak kampus atau pihak atau dosennya, bilang ini mahasiswa, ada beberapa mahasiswa atau ada mahasiswa yang membutuhkan buku ini, apakah bisa diadakan buku ini, misalnya entah misalnya dibeli e-booknya tetapi diakses secara terbatas, tidak bisa di copy misalnya, hanya bisa diakses hmm, misal di tempat seperti itu. siap, siap, Pak. Hmm. Siap. Terima kasih Oke, Pak. sudah Pak Juli. Oke, sama-sama Pak Julianto. Pak Maman, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi untuk semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini Pak, ada mungkin apa ya? Kalau saya sedikit apa ya, menyimpulkan ataupun meringkas gitu dari penjelasan Bapak barusan, baru setengah saja perjalanan, itu sepertinya pustakawan referensi ini sangat-sangat berat gitu Pak ya. Ya, mungkin seperti itu gambaran singkatnya, Pak. Tapi karena apa ya? Karena kita dituntut untuk kayaknya minimal untuk menguasai gitu, Pak. Menguasai banyak hal, apalagi kita kan misalnya di perguruan tinggi, Pak ya. Di perguruan tinggi tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang beragam gitu kan. Iya, betul. Sesuai dengan kebutuhan, entah itu kebutuhan penelitian, hanya kebutuhan informasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya, eh kalau berangkat dari situ sebenarnya apa Pak yang perlu dipersiapkan
agar kita bisa menjadi seorang pustakawan referensi yang baik gitu ya. Karena Oh, sepertinya ini sangat rumit gitu. Minimal itu pembekalan untuk diri kita sendiri dan kedua pembekalan dari sisi perpustakaannya gitu. Apa hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, eh, misalnya ini Pak, misalnya kita sudah berusaha nih untuk menjawab pertanyaan sebaik mungkin, namun pada akhirnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang pemustaka, misalnya kita benar-benar sudah tidak bisa menjawab gitu ya. Nah, itu apa hal yang harus kita lakukan gitu. Karena kan pada prinsipnya kita tidak mungkin berkata tidak gitu kan, gitu. mm, Atau diupayakan untuk tidak berkata saya nggak tahu gitu misalnya kan ya. Nah, itu kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih, mungkin itu saja. oke, terima kasih Pak Maman. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, apa sih yang harus dipersiapkan untuk seorang pustakawan rujukan? Yang pertama, yang pasti kemampuan literasi informasi itu modal paling dasar itu. Karena dengan kemampuan literasi informasi, kita bisa mencari berbagai macam informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Karena untuk menggali komunikasi, menggali kebutuhan dari pemustaka. Lalu juga yang perlu eh, adalah kemampuan critical thinking kita. Bagaimana dari pertanyaan atau kebutuhan ini kita menggali, terus kita bisa bisa tahu nih kira-kira yang dibutuhkan tuh seperti ini dan apa dia harus mencari di mana jenisnya. Memang pada awalnya akan agak sulit ya karena memang seorang pustakawan rujukan biasanya kalau semakin lama dia atau semakin sering berinteraksi dengan pemustaka dengan mencari kebutuhan pemustaka akan semakin terasah skillnya, pengalamannya semakin banyak. Jadi sudah cepat. Awal-awal mungkin agak susah, tetapi semakin dia jam terbangnya makin tinggi, dia makin cepat. Misalnya informasi ini ketemunya di sini, informasi ini carinya di sini. Itu sih Pak. Jadi 3 skill ini yang cukup penting ya untuk seorang pustakawan rujukan modal awalnya yaitu eh, literasi informasi, komunikasi interpersonal terutama, lalu critical thinking. Lalu pihak perpustakaan atau pihak kampus itu harus menyiapkan apa? Pihak kampus sebisa mungkin menyiapkan sumber-sumber informasinya. Entah sumber informasi rujukan, entah misalnya melanggan jurnal-jurnal ilmiah, itu mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tadi Bapak saya sedikit skip tadi. Bisa diulang? Iya Pak, yang kedua itu misalnya kita sudah berupaya nih Pak Oh untuk ya, mencari jawaban terhadap satu pertanyaan reference misalnya kan. Itu kira-kira oke. seperti apa? Jadi memang saya dulu ketika mahasiswa pun dijelaskan atau ditekankan jangan pernah mengatakan tidak. Seorang pustakawan tidak boleh mengatakan tidak tahu ya. Pustakawan tidak boleh mengatakan tidak tahu. Caranya gimana? Caranya misalnya udah bentok, kita bisa mengarahkan ke sumbernya. Misalnya eh, Bapak misalnya tadi seperti yang kasusnya Pak Julianto tadi yang meminta apa? i- ada mahasiswa yang minta e-book tetapi nggak bisa mengakses, kita bisa mengarahkan, oh ini ada e-booknya e-booknya di Amazon misalnya harganya sekian. Tapi kalau misalnya kendalanya berupa oh ini harus nyari di mana ya, bingung misalnya. Bapak Ibu bisa misalnya meminta nomor kontaknya dan bilang ke si pemustaka, Bapak Ibu, ini kami butuh proses untuk pencarian informasi ini, nanti akan kami hubungi jika sudah mendapatkan informasi tersebut. Nah, ketika sudah ada waktu hal
ada waktu misalnya si pemustakanya pergi setelah itu mereka pergi, kita bisa coba mencari, coba mengkontak rekan-rekan kita seperti itu. Itu juga bisa. Atau misalnya Bapak Ibu ini udah mentok, Bapak Ibu tapi udah mentok nggak tahu lagi, tapi Bapak Ibu tahu nih ada orang yang lebih expert di bidangnya atau ada pustakawan yang lebih jago dalam hal literasi informasi dan pengetahuan tentang informasi yang lebih luas dari kita. Bapak Ibu bisa mengarahkan si pemustaka tersebut ke pustakawan atau ahli yang memang lebih kompeten lagi kemampuannya. Seperti itu Pak Maman. Ya, mungkin yang lain ada yang mau sharing punya pengalaman serupa dengan Pak Maman ketika mentok gitu. Langsung open mic saja kalau ada yang mau sharing. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita ke Bu Erma. Izin Pak Haryo. Iya. Kenapa Ibu? Ya, saya sedikit mau sharing, tapi Oh ya, nanti di akhir sharingnya berupa pertanyaan oh atau ya. pernyataan. Jadi kan Pak Haryo, saya di perpustakaan sekolah itu sebagai pustakawan tunggal. Nah, pengalaman di waktu libur itu, kita walaupun libur kan layanannya tetap online ya dari WhatsApp. Jadi pimpinan saya, direktur itu, dia bertanya. Dia belum bertanya sih, tapi dia langsung kirimkan gambar. Gambar itu dalam tangkapan Instagram. Baru kemudian saya tanya, ada apa ya Pak? Gitu kan. Terus dia jawab, ini kegiatan di Instagram ini menarik. Coba lihat. Jadi saya lihat, ya menarik sekali. Terus beliau tanpa menyampaikan lagi pernyataan apapun, saya langsung bilang, sepertinya buku-buku yang disampaikan di Instagram itu bukan buku sumbangan, bukan buku pembelian, tapi sumbangan. Terus saya telusur, saya jawab lagi dengan inisiatif. Buku itu berasal dari Balai Bahasa Provinsi Aceh. Ini nomor kontaknya. Saya sudah langsung kontak. Beliau cuma jawab, good, bagus. Apa ya, kalau nggak salah saya lupa. Bagus sekali intelijennya begitu. Itu jawaban dari atasan. Terus dia langsung bilang, apakah Ibu bisa mendapatkan bukunya? Langsung saya alihkan begini. Saya bisa mendapatkan bukunya, tetapi jalurnya adalah karena itu buku yang disediakan untuk perpustakaan di level SD, saya mengarahkannya kepada pustakawan SD. Tapi jawaban direkturnya, oh baik, begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah komunikasi melalui online itu merupakan layanan referensi yang saya lakukan atau literasi informasi yang saya lakukan atau keinisiatifan saya sebagai pustakawan, terus kemudian saya mengalihkannya pada pustakawan lain sih dengan alasan jujur pribadi, saya nggak mau repot buat proposal itu lagi gitu. Karena pustakawannya ada di level SD gitu, jangan semua numpuk di saya. Nah, apakah saya sudah tuntas melakukan pelayanan atau ada sisi lain atau sisi gelap saya sebagai pustakawan yang tidak baik gitu Pak Haryo? Terima kasih. Iya. Jawabannya ketiga-tiganya termasuk Ibu pelayanan rujukan, tetapi yang tidak termasuk adalah pembuatan proposal. Itu bukan ranahnya di layanan, dia ranahnya ada di pengembangan koleksi untuk proposal itu. Ibu untuk taraf layanan referensi itu sudah cukup. Misalnya tadi karena untuk layanan referensi tidak hanya dilakukan langsung, tetapi juga bisa langsung tatap muka, bisa juga dengan online. Sama seperti di Perpustakaan Nasional, buat Bapak Ibu yang mau nanya-nanya apapun tentang Perpustakaan Nasional, bisa pakai fitur
Tanya Pustakawan, itu secara online. Itu termasuk layanan referensi. Lalu Ibu memberikan kontak untuk ke Balai Bahasa ya, lalu ke yang bertanggung jawab dengan itu untuk layanan Pustakawan SD. Itu cakupan dari layanan hanya sampai di situ. Tetapi kalau misalnya nanti untuk proposal dan segala macam, terutama untuk proposal pengadaan koleksinya, itu ranahnya bukan di layanan, tetapi di pengelolaan koleksi. Begitu, Ibu. Ada lagi, Ibu? Cukup, Pak Haryo. Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Berikutnya kita, ada Bu Erma Arta, silahkan. Ya, mohon izin bertanya. Ini sepertinya yang pernah saya alami pengalaman di ruang referensi ya Pak ya. Kita kadang kekurangan koleksi buku yang diperlukan oleh pemustaka. Misalnya kemarin itu pernah kita didatangi sama pemustaka, dia mencari bahan seperti kayak info-info tentang partai-partai, orang-orang seperti Bawaslu gitu lah Pak. Kita kan kurang informasi di situ. Apakah tadi katanya kalau pustakawan tidak boleh menyebutkan tidak. Apakah saya bisa mengarahkan pemustaka tersebut ke dinas terkait, misalnya ke KPU langsung, atau kita yang harus aktif langsung menanyakan ke KPU atau ke Bawaslu-nya Pak? Itu aja pertanyaannya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita bisa melakukan misalnya, kalau satu, kita bisa coba, misalnya dinas terkait itu punya perpustakaan, punya katalognya. Kita coba bisa carikan koleksi di katalog mereka. Itu satu. Yang kedua, benar Ibu bisa memberikan kontak dari perpustakaan atau dinas terkait, atau mengarahkan Bapak Ibu bisa menghubungi dinas ini gitu. Lalu kalau misalnya membutuhkan bukunya, juga bisa sebagai menampung saran untuk pengadaan koleksi berikutnya untuk disampaikan ke bagian pengadaan koleksi. Bisa juga seperti itu, Ibu. Iya. Berarti kita akan bikin seperti buku layanan kotak saran gitu ya Pak, apa yang kira-kira itu pemustakaan, nanti kita rangkum, baru kita serahkan ke bagian pengadaan buku gitu ya Pak ya. Betul Ibu. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Erma. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Haryo, izin. Oh iya, silahkan Ibu Ernawati. Saya agak rancu dengan pernyataan menjadi pustakawan dengan sebutan tidak tahu, tidak bisa, tidak ngerti. Jadi kan sedikit berbagi pengalaman di Kota Lok Sumawe ini, orang Aceh. Ini orang Aceh, saya bukan orang Aceh. Saya Puja Kesuma, putri Jawa kelahiran Sumatera, terdampar di Lok Sumawe. Jadi kan Pak Haryo, intonasi dialek dari orang Aceh ini saat kita bertanya berbeda dengan orang Yogyakarta Jawa. Kalau orang Jogja kita tanya sekalipun sama tukang becak, mereka jawab, "Nggih, sebentar ya Bu," atau ke sana dulu mungkin Ibu bisa. Itu logat di Jogja karena saya pernah sekolah di Jogja. Nah, kalau di Aceh kita tanya ini ya Pak Haryo ya, Bu, buku ini di mana? Nggak tahu, kita cari sendiri sana. Jadi kan saya ini kan agak mental dengan statement yang tidak tahu ini Pak Haryo. Jadi kayak bertolak belakang dengan diri sendiri gitu. Saya berusaha sebisa mungkin kalau ini maaf ini ada Mbak Marlina nih dari Universitas Maliko Saleh ya, nanti boleh dibantah itu statement itu. Jadi saya agak gerem aja gitu kan kalau ditanya, Bu, saya mau pinjam buku apa? Buku atlas. Oh nggak ada, sana balik ke kelas. Rasanya kan kok kayaknya kayak gitu ya, maksudnya pelayanan gitu ya kan. Nah saya saking bertolak belakang dengan itu, nggak diminta pun saya memberikan informasi.
Cuman beda budaya di sini Pak Haryo. Terlalu kepo dengan informasi dianggap apa istilahnya, kayak wartawan banget gitu loh. Nah padahal kan kita pustakawan itu kan ya kita harus seluas-luasnya memberikan informasi ya, ibaratnya caper lah gitu. Caper dalam arti ya open lah, open access gitu. Ananda masuk ke perpustakaan, dia kebingungan, kita tanya, cari apa nak? Mau cari buku cerita, yang ini cocok, yang ini. Walaupun kadang-kadang, aduh, ini tinggal cari aja di rak kan gitu bisa ya kan. Nah, gitu. Tapi saya bertolak belakang. Namun pada akhirnya saya juga akhirnya terikut budaya di sini. Kadang-kadang kalau lagi bad mood aja saya bilang nggak tahu, cari aja sendiri bukunya gitu. Kesel aja gitu Pak Haryo gitu ya. Karena tadi apa ya, statement yang tidak tahu ini menggema di telinga saya. Kok pustakawan itu nggak boleh bilang tidak tahu gitu. Tapi yang terjadi di sini ya pustakawannya ya cuek-cuek aja sih. Itu menurut saya. Mohon izin Bu Marlina, mungkin berbeda tempat ya. Terima kasih Pak Haryo. Mungkin Bu Marlina mau sharing apakah sama yang memang dialami oleh Bu Ernawati? Kalau selama saya kerja, enggak sih Pak, enggak ada seperti itu. Karena kita pustakawan harus melayani pemustaka dengan baik. Misalnya kan udah kita susun di rak-rak, di mana buku referensi, di mana buku almanak, di mana kamus gitu kan. Itu udah kita langsung arahkan ke situ. Coba cari di situ, apakah ada. Jika tidak ada, berarti koleksinya belum ada. Gitu jawabannya. Mungkin Ibu Erna, itu di mana kasusnya ya Bu? Saya di Aceh tapi nggak ada Bu ya. Sebelumnya saya di Takengon dan sekarang saya di Losemawi, tapi belum menemukan pustakawan yang seperti itu. Iya, Dan berarti saya hanya kuliah oknum ya. Beda-beda tempat dan kali ya. saya kuliah di Banda Aceh. Saya juga maksudnya ke pustaka wilayah untuk jadi pustakawan, jadi pemustaka saya dan pustakawan di sana. Jawabannya mereka respon dengan baik gitu Bu. Ibu di mana ya Bu dengan kasus seperti itu? Iya. Dua kali pustakawan ya, atau guru yang ditempatkan sebagai tenaga Mungkin perpustakaan. mungkin guru yang ditempatkan jadi pustakawan, yang mungkin guru itu nggak mengerti tentang buku, mungkin dia udah pusing dengan 12 jamnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ernawati dan Bu Marlina. Iya, kita mungkin oknum, kita sebut saja oknum, karena di dalam perpustakaan itu adalah basisnya adalah industri layanan ya, Bapak Ibu ya. Jadinya kita harus memberikan, kan Bapak Ibu sudah dapat ya materi layanan prima. Nah, idealnya pustakawan harus memberikan layanan prima. Dan objek dari bisnis perpustakaan, bisnis bukan dalam artian profit non-profit ya. Dalam hal kegiatan perpustakaan, bisnisnya adalah informasi. Benar kata Bu Ernawati tadi. Kalau tugasnya pustakawan ya memberikan informasi. Benar sekali. Tidak perlu takut dipandang terlalu kepo atau gimana. Jadi tetap karena memang itu pekerjaan kita, pekerjaan pustakawan memberikan informasi seperti itu. Dan kalau misalnya pemustakanya puas ketika kalau layanan prima itu kan kita memberikan melebihi apa yang diharapkan dari pemustaka. Nah, ketika kita memberikan informasi yang melebihi ekspektasinya, memberikan layanan yang melebihi ekspektasinya, mereka juga akan semakin mencintai perpustakaan. Jadi mereka bisa memandang perpustakaan itu tempat yang nyaman, pustakawan-pustakawannya juga ramah, jadi enak kalau mengunjungi ke sana seperti itu. Gitu, Ibu. Baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut kepada fungsi layanan referensi. Nah, fungsi layanan referensi ini ada 4. Mungkin saja lebih ya. Mungkin dari Bapak Ibu punya pemikiran lain juga diperkenankan karena kita
sama-sama sharing ya jatuhnya. Fungsi layanan referensi yang pertama adalah mengajarkan pemustaka. Nah, layanan referensi bisa tempat untuk pemustaka belajar. Belajar apa? Belajar untuk mencari informasi, mendapatkan informasi. Nah, tadi seperti kasus Bu Ernawati misalnya ada yang datang misalnya anak sekolah atau orang yang belum pernah ke perpustakaan mau nyari buku, kita sudah tahu bukunya tidak ada, tetapi kita coba arahkan dulu apakah sudah pakai katalog, mungkin misalnya dia jawab belum Bu misalnya. Nah, sudah tahu cara pakai katalog misalnya belum. Ya, kita ajarkan cara pakai katalog supaya dia bisa mencarinya sendiri, dan ketika dicari misalnya tidak ada, nah ternyata bukunya memang tidak ada di sini gitu. Tapi kalau mau membantu lebih lanjut lagi, bahkan coba kita mencarikan di perpustakaan lain, misalnya seperti itu. Tetapi kalau hanya sampai di situ pun tidak masalah ya, karena memang setidaknya informasi yang dia butuhkan ternyata memang tidak ada di perpustakaan. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita juga membantu mencarikan misalnya buku yang memang dia butuhkan. Jadi di situ kita sudah mengajarkan pemustaka untuk bagaimana menggunakan katalog. Kemudian ini sudah pasti ini layanan referensi untuk menjawab pertanyaan pemustaka. Jadi jangan sampai kita tadi terlontar statement tidak tahu, tetapi usahakan sebisa mungkin kita mencarikan. Kalaupun kita tidak ketemu juga, kita referensikan atau kita cari alternatif lain, kita referensikan ke sumber lain. Kemudian membantu menyeleksi informasi. Jadi di sini peran layanan referensi juga bisa membantu menyeleksi informasi-informasi yang kurang tepat. Jadi karena kan kita di dunia ini saat ini dalam kondisi banjir informasi. Banyak sekali informasi-informasi yang beredar yang tidak benar. Banyaknya hoax. Di sini peran layanan referensi lah dalam membantu menyeleksi informasi yang memang benar-benar tepat dan dibutuhkan. Dan karena itu juga seorang pustakawan sebisa mungkin jangan sampai menyebarkan hoax ya. Meskipun terpapar banyak hoax, tapi jangan turut menyebarluaskan. Akan lebih baik lagi jika kita mengkonfirmasi informasi tersebut. Misalnya dapat berita di WA grup, kita bisa tanya ini sumbernya dari mana. Bahkan kita bantu cek bahwa ini misalnya ini hoax nih, ini yang benar beritanya ini, misalnya seperti itu. Lalu fungsi layanan referensi lainnya adalah mempromosikan perpustakaan. Ketika Bapak Ibu punya skill, misalnya literasi informasi yang baik, Bapak Ibu misalnya diundang ke dinas mana, ke kementerian mana untuk mengajarkan literasi informasi. Itu kan membawa nama lembaga Bapak Ibu ya, dan itu juga turut mempromosikan perpustakaan. Sama seperti senior saya yang namanya Pak Pur, beliau jadi mempromosikan perpustakaan juga kepada para dosen dan mahasiswa dan juga orang-orang di luar kampus. Nah, tadi ada yang menyebutkan ada jenis layanan referensi yaitu langsung dan tidak langsung. Layanan referensi langsung itu apa sih? Layanan referensi langsung adalah layanan yang memang langsung dengan entah online atau tatap muka, melayani secara real time ya. Jadi kalau di TV istilahnya live ya. Jadi secara langsung apa yang mereka butuhkan kita berikan informasinya. Kalau tidak langsung kitanya lebih proaktif. Jadi bukan dalam artian ketika ada permintaan informasi baru kita berikan, enggak. Kita berinisiatif. Nah, beberapa contoh layanan
tidak langsung antara lain ada namanya current awareness services. Jadi gini, misalnya ada sekelompok taruhlah di universitas ya, perpustakaan universitas, ada satu sekelompok dosen atau peneliti yang misalnya meneliti tentang eh, tentang minyak misalnya atau energi terbarukan. Dia minta semua buku-buku atau semua sumber informasi yang ada di perpustakaan tentang minyak. Nah, pihak pihak perpustakaan kemudian mendata siapa-siapa saja kontaknya apa. Nah, lalu ketika setiap ada informasi terbaru, misal koleksi tentang energi terbarukan, ada jurnal atau penelitian tentang energi terbarukan, itu langsung di-share informasinya kepada tadi si sekelompok dosen ini. Nah, itu current awareness services. Jadi semua informasi yang terkait request dalam satu subjek ya, informasi terbaru. Jadi semua informasi terbaru diberikan. Tentu tidak ke semua pemustaka. Biasanya ini by request ke kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya ada request tadi tentang energi terbarukan. Jadi setiap ada yang majalah, jurnal atau surat kabar misalnya atau buku terbaru tentang satu subjek itu akan diberikan kepada memang yang meminta. Layanan current awareness services ini juga bisa juga bukan hanya kepada yang meminta. Jadi kita kan pemustakanya beragam ya. Jadi misalnya kita bisa mengelompokkan, oh yang ini ada misalnya pemustaka kita ada yang memang minatnya dan misalnya bidang studi yang mereka geluti adalah tentang energi terbarukan, lalu ada tentang ekonomi, ada tentang hukum. Nah, kita dengan inisiatif perpustakaan bisa tuh misalnya untuk ketika ada koleksi terbaru tentang energi terbarukan, kita langsung menginfokan misalnya lewat email ke orang-orang yang memang minat dan bidang pekerjaannya di energi terbarukan. Lalu ada yang ekonomi, kita langsung berikan informasi tersebut. Bisa saja berupa daftar koleksinya, bisa juga berupa misalnya cover sama daftar isi, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, selected dissemination service. Jadi atau select dissemination information itu juga bisa. Jadi ini mirip ke current awareness services. Jadi di subjek-subjek tertentu hanya saja kalau current awareness services itu kan yang paling up to date ya, yang terbaru. Kalau selected dissemination information itu yang tidak harus terbaru, tetapi yang ada di perpustakaan apa. Misalnya tadi kita memberikan daftar koleksi tentang energi terbarukan yang dimiliki oleh perpustakaan, atau kita memberikan informasi memberikan daftar koleksi yang untuk subjek hukum kepada memang orang-orang yang bergelut di bidang hukum, pemustaka kita yang bergelut di bidang hukum. Jadi kita kasih daftar koleksinya ke mereka. Lalu pinjam antar perpustakaan. Jadi kan tidak ada perpustakaan yang sangat lengkap ya, yang seluruh tidak ada, pasti ada perpustakaan tuh tidak semua jenis koleksi itu ada di perpustakaan ya, semua buku yang terbit itu ada di perpustakaan itu kan pasti tidak seperti itu ya. Itu kenapa kita butuh menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain. Jadi ketika ada permintaan mengenai satu buku dan buku kita tidak ada dan ternyata di perpustakaan yang kita menjalin kerjasama ada, nah kita bisa meminjam ke sana. Nah itu pinjam antar perpustakaan. Lalu layanan untuk pendidikan pemustaka. Nah pendidikan pemustaka ini macam-macam bentuknya. Bisa video, bisa kita mengajarkan atau memberikan orientasi tentang perpustakaan, itu juga bisa.
Eh, lalu kita memberikan mengajarkan atau mengedukasi terkait literasi informasi, bagaimana kita bisa mencari sesuatu, menganalisis kebutuhan, mengevaluasi, dan menggunakannya. Nah, iya, kita lanjut. Kita masuk, sebelum masuk ke dalam pertanyaan referensi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Ibu Mevi silahkan. Ibu Mary, maaf. Ibu Mary silahkan. Ya, izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya tentang pinjaman antar perpustakaan. Kalau di sini Pak belum ada untuk koleksi referensi pinjaman antar perpustakaan. Yang saya tanyakan bagaimana prosedurnya dan apakah kita harus ada MOU dan juga batas sama jumlah koleksi ini pinjam berapa Pak? Seperti itu. Oke, Terima baik. kasih. Iya, sama-sama. Ya, MOU sudah pasti ya. MOU dengan perpustakaan lain mengenai prosedurnya bisa didiskusikan dengan perpustakaan tersebut. Misalnya yang ngambil koleksi, yang mengantarkan koleksinya siapa? Lalu pencatatannya gimana? Lalu ketika nanti dikembalikan seperti apa? Nah, lalu kemungkinan kalau ada tiba-tiba bukunya rusak atau koleksinya rusak atau hilang, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi hal-hal tersebut yang perlu dibicarakan. Kalau untuk prosedur ya memang perlu dibicarakan, tapi pada umumnya misalnya perusahaan kita yang butuh, kita bisa mengambil ke sana. Atau misalnya si pemilik koleksi yang mengantarkan. Jadi itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak, Ibu. Mungkin yang lain ada yang punya pengalaman atau pengetahuan seputar kerjasama perpustakaan? Tidak ada, oke. Bagaimana Bu Mary? Ya, Sudah Pak, terima cukup? kasih. Ya, cukup. Nah, apa itu pertanyaan referensi? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan referensi? Ya, pertanyaan referensi simpel ada pertanyaan yang diajukan pada layanan rujukan. Nah, ini pengertiannya. Pertanyaan referensi adalah pertanyaan yang dikemukakan oleh pemustaka kepada pustakawan referensi dalam rangka menjawab kebutuhan informasinya. Jadi semua pertanyaan yang dikemukakan pemustaka pada pustakawan referensi atau layanan referensi itu merupakan pertanyaan referensi. Ada beberapa jenis pertanyaan referensi. Yang pertama adalah pertanyaan arah, lalu referensi singkat, pencarian khusus, dan juga pertanyaan riset. Jadi kalau pertanyaan arah itu kayak yang ditanyakan mengenai seputar arah, misalnya mau ke Jakarta naik apa. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya musola ada di mana. Jadi itu pertanyaan simpel seperti itu pun masuk ke dalam pertanyaan referensi. Pertanyaan referensi singkat misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar selain arah bisa juga seperti ini. Siapa Presiden RI ke-3 misalnya, itu merupakan referensi singkat. Nah, contoh pertanyaan referensi singkat. Kemudian ada pencarian khusus. Pencarian khusus ini adalah pencarian yang jawabannya ada di koleksi atau di perpustakaan itu sendiri. Misalnya saya mau butuh informasi, butuh koleksi tentang tentang pemasaran. Kita pustakawan memberikan tuh judul-judul buku yang dimiliki perpustakaan tentang pemasaran. Kalau pertanyaan riset biasanya dapat sumber informasinya bukan hanya di perpustakaan tetapi juga di luar. Bisa jurnal ilmiah misalnya di internet misalnya seperti itu. Ada beberapa jenis-jenis layanan referensi. Ada layanan referensi cepat, layanan penelusuran informasi sederhana, dan layanan penelusuran informasi kompleks. Ini juga terkait dengan jenis pertanyaan referensi.
Kalau pertanyaan layanan referensi cepat biasanya yang masuk di pertanyaan arah, referensi singkat ke pertanyaan layanan referensi cepat. Layanan penelusuran informasi sederhana yang tadi sumber informasinya didapatkan di perpustakaan, sedangkan penulisan informasi kompleks biasanya mendapatkan informasinya juga di luar perpustakaan. Lalu ada beberapa model layanan referensi. Yang pertama meja referensi. Nah, ini biasanya si pustakawan di perpustakaan tersebut ada meja khusus untuk referensi ya. Di situ ada pustakawannya yang bertugas untuk melayani pemustaka. Kemudian referensi keliling. Nah, ini si pustakawan bisa berkeliling di perpustakaan. Sama seperti cerita saya sebelumnya tentang Pak Pur yang suka menyapa pemustaka yang kelihatan bingung. Nah, itu untuk referensi keliling. Referensi berjenjang biasanya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki cukup banyak SDM dan pustakaan referensinya nggak cuma satu. Jadi ada pustakaan referensi yang kompetensinya sangat baik, ada yang biasa aja. Jadi ketika nanti ada pertanyaan yang si pustakaan referensinya kurang bisa menjawab, bisa diarahkan ke pustakaan referensi yang kompetensinya di atasnya. Lalu janji bertemu. Nah, ini bisa misalnya bertemu di luar atau ketemuan di perpustakaan. Misalnya saya mau ketemu pustakaan rujukannya jam sekian, tanggal sekian misalnya di ruang apa misalnya. Dan untuk pemustaka yang jauh, model layanan referensi untuk pemustaka yang jauh yang seperti tadi contohnya di Perpustakaan Nasional ya dengan fitur atau layanan tanya pustakawan. Ada beberapa, kita masuk ke pembahasan mengenai sumber referensi. Ada beberapa karakteristik sumber referensi. Yang pertama, hanya sebagai acuan. Artinya apa? Tidak perlu untuk tidak seperti buku ya. Ini tidak perlu untuk dibaca, misal kalau formatnya buku atau e-book tidak perlu untuk dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Beda dengan buku teks biasa. Itu kan harus dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kalau kamus, ensiklopedia itu kan nggak perlu. Cukup yang dibutuhkannya saja, langsung mengacu ke halaman tersebut. Kemudian terkumpul di jajaran sendiri. Nah, biasanya koleksi-koleksi atau sumber-sumber referensi dikumpulkan sendiri, tidak dicampur dengan koleksi umum. Kemudian tidak boleh dibawa keluar, jadi memang harus dibaca di tempat, tidak dipinjamkan, dibawa keluar perpustakaan. Perlu dikenalkan, jadi kita bisa mengenalkan koleksi-koleksi atau sumber-sumber referensi kepada kepada pemustaka. Kalau di sekolah kepada siswa misalnya ketika masa MPLS, kalau di kampus kepada mahasiswa baru. Dan sumber referensi itu biasanya hanya digunakan untuk keperluan konsultasi saja, konsultasi dalam pencarian informasi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang kalau kita mengkelompokkan pertanyaan-pertanyaan referensi itu ada tentu misalnya untuk kita bisa kelompokkan menjadi beberapa hal. Kalau saya ambil dari modul ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. 8 jenis pertanyaan referensi. Nah, setiap jenisnya tentu sumbernya beda. Misalnya pertanyaan tentang publikasi, misalnya tentang buku, terbitan buku. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di katalog induk nasional atau bibliografi nasional Indonesia, atau bisa juga dari katalog penerbit atau katalog perpustakaan lain. Lalu kalau pemustaka bertanya tentang apapun dan berbagai, maksudnya ini topiknya luas dan umum,
Bapak Ibu bisa mencari di ensiklopedia, search engine, Wikipedia itu bisa. Kemudian pertanyaan yang membutuhkan fakta dan praktis bisa ke jurnal, artikel jurnal, nah, itu bisa hasil-hasil penelitian. Kemudian pertanyaan tentang kata, Bapak Ibu bisa mengacu ke kamus. Kalau pertanyaan tentang kejadian dan isu atau subjek tertentu bisa ke almanak, buku tahunan, atau juga bisa ke jurnal ilmiah juga. Jurnal ilmiah juga bisa kalau terkait dengan subjek tertentu. Pertanyaan tentang geografi negara dan perjalanan, Bapak Ibu bisa mencari misalnya di peta, di profil-profil suatu negara, profil suatu tempat wisata itu bisa. Atau pakai atlas bisa juga. Kemudian pertanyaan tentang kehidupan orang. Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber biografi. Pertanyaan seputar pemerintah bisa mengakses misalnya di website pemerintah. Nah, ini ada beberapa contoh koleksi referensi. Ada kamus, ensiklopedia, sumber biografi, buku tahunan, almanak, sumber geografi, ada juga direktori atau daftar alamat, sumber statistik, panduan dan pedoman seperti kebijakan dan bibliografi tadi. Nah, kadang orang suka salah terkait dengan ini, koleksi referensi, kadang suka ada yang salah nih, kadang orang suka bingung antara buku tahunan dan almanak. Nah, ini perbedaannya. Buku tahunan itu fokusnya pada peristiwa dan pencapaian suatu organisasi ya. Kalau almanak ya sifatnya lebih umum dan lebih umum aja. Juga ada data-data statistik. Lalu buku tahunan isinya teks sama gambar. Kalau almanak dipenuhi dengan tabel, grafik, peta. Lalu buku tahunan bisa untuk dokumentasi dan perayaan. Nah, biasa di sekolah nih. Iya, ini ada disebutnya buku tahunan kan. Biasanya anak-anak bikin buku tahunan. Kalau almanak digunakan untuk informasi dan juga perencanaan. Nah, kita masuk ke dalam bimbingan pemustaka dan ini merupakan menjadi cakupan, masuk ke dalam cakupan dari layanan referensi ya. Apa aja sih yang diberikan ketika perpustakaan memberikan bimbingan pemustaka? Yang pertama, pengenalan denah perpustakaan. Kita perlu kenalkan misalnya di mana di mana ruangan untuk koleksi, di mana untuk baca, fasilitasnya apa saja misalnya, toilet di mana, minjam itu di mana, layanan rujukan atau referensinya, layanan referensi ada di mana. Kemudian kita bisa jelaskan peraturan perpustakaan, jam bukanya, cara meminjam aturan peminjaman dan pengembalian, nggak boleh ngapain seperti itu. Kemudian alat penelusuran koleksi. Jadi misalnya kita kenalkan katalognya seperti apa, cara menelusur di katalog di mana. Lalu kita kenalkan layanan yang dimiliki perpustakaan. Apakah ada layanannya misalnya ada layanan peminjam, layanan sirkulasi, layanan baca, layanan reference, mungkin ada layanan anak, ada layanan audiovisual, macam-macam. Kemudian kita kenalkan penempatan koleksi. Misalnya penempatan koleksinya berdasarkan skema klasifikasi DDC. Lalu ada 100, ada 200 di mana, lalu 300 dan sebagainya. Kemudian kita juga mengajarkan atau memberikan edukasi seputar literasi informasi agar kemampuan literasi informasi pemustaka kita pun bisa meningkat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak, Ya, saya boleh silahkan. bertanya. Bu Silmi ya, silahkan. Ya, mohon izin Pak, saya bertanya tadi terkait jenis-jenis koleksi referensi Pak. Jadi begini, salah satu koleksi referensi itu di kami ada kitab-kitab ya Pak, seperti fikih, hadis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kami juga ada layanan bebas pustaka. Layanan bebas pustaka ini dengan persyaratan harus menghibahkan satu buku.
menghibahkan satu koleksi. Nah, kemudian ada pertanyaan salah satu mahasiswa itu, Bu, saya mau ngasih Al-Quran boleh nggak? Kemudian saya bingung, Pak. Ini jawabnya bagaimana? Apakah koleksi Al-Quran tersebut bisa disimpan dan banyak menjadi koleksi referensi di perpustakaan, atau bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Begitu, Pak, mohon petunjuk. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Kasih Bu Simi. Jadi pertama gini, suatu buku kadang bisa menjadi buku koleksi umum, bisa menjadi referensi. Seperti Al-Quran atau kitab-kitab fikih. Itu bisa menjadi umum, bisa juga menjadi referensi. Beda misalnya seperti kamus tuh saklek ya, kamus udah pasti dibacanya cuma nggak satu dari halaman pertama sampai halaman terakhir, hanya berfungsi sebagai rujukan. Tapi kalau seperti buku fikih Al-Quran kan banyak orang juga yang bacanya dari awal sampai akhir. Tapi ada juga orang-orang yang buka Al-Quran ya yang kira-kira nggak awal sampai akhir, hanya butuh misalnya ayat berapa, mau pembahasan tentang apa, termasuk buku fikih. Jadi untuk koleksi seperti Al-Quran dan fikih itu tergantung balik lagi kepada kebijakan perpustakaannya ya, Ibu. Apakah dia mau ditempatkan di layanan reference ataukah di layanan umum, di koleksi umum. Terus juga apakah mau diterima atau tidak, itu juga tergantung ke kebijakan pengembangan koleksi. Bagaimana di bagian pengadaan, apakah mau terima atau enggak. Karena jangan sampai memang benar itu hadiah, tetapi juga jangan sampai ternyata koleksi yang ada tuh banyak yang tidak terpakai. Jadi, dan untuk tahu mana yang terpakai atau tidak, itu semua biasanya ada tim pengadaan yang punya yang tahu ya, karena mereka pasti ada metode untuk pengadaan koleksinya tuh seharusnya melakukan survei, melihat dari data-data yang ada selama ini. Jadi mereka pasti punya kebijakan sendiri. Jadi itu semua kembali lagi kepada ke bagian pengadaan. Seperti itu, Bu Silmi. Baik, Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Ya, banyak, Pak. sama-sama. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Pak Haryo. Oh ya, silahkan Ibu Ernawati. Ya, maaf. Kalau Nggak bosan apa-apa. nanti mungkin saya ditutup aja. Enggak, Ibu. Saya mau sharing dengan pertanyaan Bu Silmi ini terkait Al-Quran dan program bebas pustaka Sasi Sabu. Kalau saya namanya Sasi Sabu, satu siswa sumbang satu buku saat mereka mau meninggalkan sekolah. Gitu ya, bukan mau meninggal innalillahi, karena statement itu buat lucu-lucuan aja sama anak-anak. Kalau di kami koleksi Al-Quran itu tersedia. Saya punya sekitar 40 eksemplar Al-Quran. Nah, kebetulan Al-Quran itu memang tersedia di perpustakaan berkat sumbangan donasi, karena sekolah kita kan sekolah bantuan tsunami. Jadi Al-Quran itu menjadi salah satu koleksi di perpustakaan dan digunakan dalam kegiatan tahsin. Jadi walaupun sebenarnya Al-Quran bagi saya itu menjadi koleksi referensi, namun karena digunakan di kegiatan tahsin di sekolah dan hari Selasa siang ini, jadi tetap saya label dan saya layani ke anak-anak. Jadi mereka pinjam sesaat, tapi kegiatan tahsinnya masih di sekolah. Gitu. Kadang kan ada anak-anak lupa bawa Al-Quran. Jadi mereka pinjamnya di perpustakaan dan pinjamnya pakai kartu perpustakaan. Nah, kalau terkait bebas pustaka, sumbangan buku, saya pernah menentukan buku yang disumbangkan. Misalnya kalau level SD itu kayak komik Si Juki atau KKPK, dan kalau SMP atau SMA itu buku cerita. Nah, kenapa ditentukan? Karena kita melihat data bahwa buku yang disumbangkan itu buku yang memang bermanfaat bagi generasi yang ditinggalkan.
Nah, sementara memang ada juga kealpaan siswa itu nyumbang buku, misalnya kayak buku Ajab Neraka itu yang gambarnya serem gitu ya kan, buku tentang marketing gitu. Di kita kan nggak perlu, tapi karena memang udah disumbangkan, walaupun misalnya yang menyumbangkan 1 atau 2 orang, saya kumpulin, saya sumbang lagi ke tempat lain gitu, karena kita nggak membutuhkan gitu bukunya. Jadi ya memang harus ada ini ya, harus ada filter lah untuk koleksi di perpustakaan kita gitu sih. Mungkin itu saya apa namanya, menanggapi, bukan maksud mengajari ya, maksudnya ya sharing pengalaman. Nah, dan kebetulan hari ini Pak Haryo luar biasa materinya, layanan referensi dan literasi informasi. Barusan ini saya juga sedang melayani orang tua siswa menanyakan koleksi apa namanya, pengen cari koleksi gitu ya. Jadi sambil dengerin Pak Haryo presentasi tadi, saya pun juga sambil melayani. Ternyata wah, sebermanfaat ini apa ilmu yang disampaikan, luar biasa. Saya langsung praktek nih Pak Haryo. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa Bu Ernawati. Nah, itu Bu Silmi sudah kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Bu Ernawati. Atau mungkin ada yang lain yang mau sharing pengalaman terkait kebingungan misalnya atau terkait dengan pengalaman Bu Silmi. Ya, baik Bu Erna, terima kasih banyak ya, sharingnya sangat menginspirasi sekali, menjadi ide yang baru untuk saya. Kemudian alhamdulillah di perpustakaan kami juga sudah menentukan apa ya ketentuannya begitu ya Pak Bu. Salah satu persyaratan untuk hibah buku di perpustakaan kami adalah disesuaikan dengan judul skripsi atau disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Namun itu muncul pertanyaan satu tentang Al-Quran yang sempat saya bingung, ini gimana ya jawabnya. Tapi alhamdulillah dari sini saya belajar lagi dan sudah menemukan petunjuk seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terima alhamdulillah kasih kalau gitu. Terima banyak. kasih. Oke. Ya, baik kita lanjut ya ke dalam bentuk penyampaian bimbingan pemustaka. Jadi bimbingan pemustaka itu bentuknya macam-macam. Tidak harus bicara di dalam kelas atau misalnya ketika masa MPLS atau orientasi mahasiswa, itu tidak harus seperti itu. Bisa saja bentuknya tadi dalam hal pengajaran. Nah, pengajaran di dalam kelas. Kemudian bisa juga dari pemutaran film, video misalnya di profil di website perpustakaan atau di YouTube perpustakaan atau di media sosial bisa. Di situ pemutaran film ini bukan artian film panjang ya, bisa saja berupa video. Kemudian ketika orientasi perpustakaan, jadi ada masa orientasi siswa atau orientasi mahasiswa baru. Kalau di perpustakaan umum bisa mungkin menggandeng komunitas untuk tur di perpustakaan, itu bisa. Kemudian melalui games. Perpustakaan mengadakan acara misalnya, dan di situ salah satu komponen acara adalah games. Games yang misalnya seperti games teka-teki yang harus dipecahkan. Jawabannya ada di buku sekian sampai sekian. Kasih petunjuk harus ke titik mana, harus kasih petunjuk lagi ke poin mana. Itu bisa. Atau bisa berupa kuis-kuis tentang perpustakaan. Itu bisa. Kemudian bisa juga tugas mandiri. Nah, ini bisa untuk perpustakaan sekolah biasanya itu bisa untuk memberikan tugas, atau perguruan tinggi juga bisa memberikan tugas ke siswa atau mahasiswa untuk melakukan tugas mandiri yang bahan-bahannya ada di perpustakaan. Lalu bisa dengan konsultasi. Konsultasi bisa tatap muka atau tadi secara online, misal tadi seperti yang di video tentang tanya pustakawan. Oke, kita masuk ke apa itu literasi informasi. Nah, literasi informasi itu dasarnya adalah
kemampuan seseorang dalam mengelola informasi, mencari informasi, mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengevaluasi sampai menggunakan informasi. Lalu literasi informasi itu ada di mana aja? Karena literasi informasi, subjek atau objeknya adalah informasi, maka literasi informasi sebenarnya ada di mana saja, ada di berbagai bidang. Di perpustakaan itu sudah pasti, karena memang pada awalnya yang dikenal orang yang dikenal profesi atau kelompok masyarakat yang dikenal memiliki kemampuan literasi informasi yang baik adalah di perpustakaan. Karena di perpustakaan adalah tempatnya informasi. Seorang pustakawan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan informasinya, kebutuhan informasi pemustaka, mampu mencari informasi, mampu mengevaluasi informasi dan sumber informasi, lalu juga mampu menggunakannya. Kemudian di dunia pendidikan, ini sudah pasti ya. Misalnya ada anak-anak, kalau siswa sekolah ingin mencari informasi untuk mengerjakan tugas. Lalu gurunya mau melakukan penelitian atau menulis buku. Begitu juga di kampus mau mahasiswa dan guru dan dosen mau melakukan penelitian, membutuhkan kemampuan literasi informasi. Di tempat kerja, ini juga diperlukan meskipun mungkin tidak serumit di dunia pendidikan ya. Mungkin hanya informasi-informasi singkat ya kalau di tempat kerja seputar pekerjaan, lalu mungkin beberapa cara mengisi, taruhlah contohnya mengisi SKP misalnya, atau pengumuman terkait pekerjaan, misalnya pengumuman kenaikan pangkat seperti itu. Lalu di dunia kesehatan, nah dokter-dokter ini juga perlu ya mengupdate diri misalnya di bidangnya, maka itu membutuhkan kemampuan literasi informasi. Lalu juga kita sebagai masyarakat umum juga kalau mencari informasi kesehatan, nah kita perlu memiliki kemampuan literasi informasi yang baik, apalagi informasi kesehatan itu kan terkait dengan kesehatan kita, bahkan kadang terkait dengan nyawa kita juga. Itu kenapa kita perlu menyaring mana informasi yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak, untuk terhindar dari hoax. Kemudian media itu seperti wartawan dalam menulis berita, dia perlu sumber-sumber, perlu data-data. Saya dulu punya beberapa orang teman yang bekerja di surat kabar dulu ya. Jadi ketika wartawan itu habis dari lapangan dan mau menulis beritanya, biasanya mereka ke perpustakaan dan minta data-data. Nah, mungkin wartawan untuk si pustakawannya membutuhkan kemampuan literasi informasi yang baik agar kebutuhan informasi si wartawan dapat terpenuhi. Kemudian ketika pemerintah mengambil keputusan publik juga memakai kemampuan literasi informasi untuk melihat misalnya data-data yang ada, lalu juga peraturan-peraturan terkait seperti itu. Dunia penelitian ini sudah pasti karena ketika melakukan penelitian kan harus berdasarkan data, fakta, dan juga teori ya yang ada. Untuk teori-teori, data-data itu juga bisa menggunakan kemampuan literasi informasi. Lalu ekonomi dan bisnis. Nah, misalnya seorang investor ingin membeli saham suatu perusahaan, tidak mau dia harus mencari data-data terkait kualitas perusahaan tersebut. Dan di kehidupan sehari-hari misalnya, kalau bapak-bapak nih kalau mau beli handphone, dia mencari dulu nih harganya berapa, spesifikasinya bagaimana, review handphonenya seperti apa. Lalu kalau ibu-ibu mau nyari resep masakan, carinya di YouTube, misalnya carinya di YouTube. Itu harus biasanya ngikutin channel yang mana, karena kadang resep masakan
dari YouTuber A tidak cocok, dia cocoknya dengan YouTuber B misalnya seperti itu. Nah, lalu literasi informasi untuk penerapannya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Perpustakaan bisa mengadakan pelatihan dan workshop tentang literasi informasi. Lalu di layanan referensi ini sudah pasti ya, salah satu modal seorang pustakawan referensi adalah kemampuan literasi informasi. Kemudian umpan balik pemustaka, saran dari pemustaka misalnya perlu pengadaan koleksi terkait koleksi rujukan misalnya, atau perlu diadakan jurnal di langgan jurnal ilmiah misalnya. Lalu kolaborasi dan instansi pendidikan bisa saja berupa eh, anak-anak mahasiswa perpustakaan atau dosen ilmu perpustakaan untuk mengisi di pelatihan dan workshop. Kemudian bisa juga berkolaborasi dalam hal membantu penelusuran literatur bagi para mahasiswa atau penelusuran literatur bagi siswa. Kemudian kegiatan perpustakaan juga bisa mengadakan kegiatan promosi literasi informasi, lalu mengkurasi konten. Kita bisa membuat semacam untuk memposting di media sosial dari konten-konten atau dari koleksi yang ada. Misalnya kita mau memposting resep masakan, tetapi diambil dari buku yang ada di perpustakaan. Atau kurasi kontennya, kalau Bapak Ibu ingat tadi tentang selective dissemination information, nah itu kita mengkurasi, mendata atau membuat daftar koleksi yang terkait misalnya dalam satu subjek. Nah, itu. Kemudian program penelitian, membantu penelitian atau melakukan penelitian bersama. Itu bisa atau sendiri pun bisa. Lalu memberdayakan komunitas. Jadi misalnya kita menggandeng komunitas yang hobinya sepeda. Nah, kita bisa mengadakan pelatihan literasi informasi terkait sepeda, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau literasi informasi secara online, nah ini ada beberapa kegiatan, misalnya pelatihan dalam hal penggunaan mesin pencari, bagaimana mengevaluasi kredibilitas sumber online, penggunaan website terpercaya, kita berikan informasi website-website seperti apa yang punya karakteristik bisa dipercaya, mana yang tidak, seperti itu. Lalu pemahaman beretika secara online, lalu penelitian online yang lebih mendalam, bagaimana kita bisa melakukan penelitian tapi memanfaatkan sumber-sumber online. Lalu pengelolaan informasi digital, misalnya dari semua informasi yang kita dapat, kita bagaimana mengelolanya. Misalnya pengorganisasian file di komputer kita, bisa juga memanfaatkan cloud atau penyimpanan cloud, bisa juga misalnya menggunakan reference manager seperti Zotero atau Mendeley. Lalu juga bisa pemberian edukasi terkait keamanan dan privasi digital, penggunaan media sosial, dan juga bisa melakukan pelatihan keterampilan berpikir kritis. Ada beberapa model literasi informasi yang banyak sebenarnya, tetapi saya akan menyinggung beberapa saja. Model ini biasanya bisa digunakan sebagai cara atau cara kita bersinggungan dengan informasi atau ketika kita membutuhkan informasi. Nah, ketika kita membutuhkan informasi, kalau kita menggunakan model The Big Six, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan dulu kebutuhan informasi kita apa. Apakah misalnya butuhnya artikel jurnal yang terbaru seperti itu, yang berbahasa Inggris misalnya. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan informasi kita rencanakan pencariannya. Oh, ini saya salah posisi ininya. Merencanakan pencarian berdasarkan kebutuhan. Berikutnya adalah setelah direncanakan mau cari di mana, sumbernya apa,
berikutnya adalah mengambil langkah-langkah pencarian. Kita sesuai dengan perencanaan. Lalu setelah itu, setelah kita lakukan pencarian kan kita dapat hasilnya nih. Kita evaluasi dulu sumber informasinya dan informasinya. Lalu kita gunakan informasi tersebut dan kita evaluasi ulang dari seluruh tahapan. Nah, kalau alat adalah Information Literacy Competency Standard for Higher Education, ini lebih kepada literasi informasi membahas aspek, jadi bukan bentuknya langkah, tetapi lebih kepada aspek-aspek dalam dalam kompetensi information literacy. Yang pertama, information literacy itu bicara mengenai akses. Bagaimana kemampuan seseorang dalam mengakses sumber informasi. Lalu kemampuan seseorang dalam mengevaluasi, dalam menggunakan, dalam mengkomunikasikan informasi, dan dalam hal etikanya. Lalu ada lagi stripping model, ini sifatnya langkah ya dalam ketika kita membutuhkan informasi. Mirip dengan The Big Six, yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu kita mengaksesnya, kita evaluasi, lalu kita gunakan informasi tersebut, dan kemudian kita sintesis informasi dan kita komunikasikan informasinya. Nah, mana yang paling mudah? Ya, sudah tahu ya, biasanya jawabannya yang 4I tadi, karena paling simpel step-stepnya. Kembali ke pertanyaan di awal-awal ketika saya membuka mata pelatihan ini, yaitu apa sih hubungan layanan referensi dengan literasi informasi? Yang pertama, wajib dikuasai pustakawan. Ya, literasi informasi ini bukan hanya wajib dikuasai oleh pustakawan referensi, tapi juga wajib dikuasai oleh pustakawan. Yang kedua, literasi informasi diperlukan pada layanan referensi. Jadi ketika di layanan referensi tanpa kemampuan literasi informasi itu akan menjadi kurang maksimal ya dalam pelayanannya. Kemudian literasi informasi juga perlu diajarkan sebagai bagian dari layanan referensi. Berupa misalnya, jadi tidak hanya kita memberikan informasi saja, tetapi juga memberikan strategi penelusurannya misalnya. Juga mengajarkan literasi informasi di dalam pendidikan pustaka juga perlu diberikan materi tentang literasi informasi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, kalau tidak ada, oh ya Bu Erma silahkan. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Sebenarnya ini di luar dari materi. Perbedaan pengelola perpustakaan dengan pustakawan itu apakah dari ilmu atau cuman ada gelarnya saja, Pak? Sebenarnya pekerjaannya sama. Pengelola perpustakaan pekerjaannya kurang lebih seperti pustakawan. Bedanya apa sih? Cuman di ilmunya atau cuman ada gelarnya gitu loh, Pak? Oke. Jadi gini, kalau pustakawan sebenarnya seharusnya ya seluruh orang yang mengelola perpustakaan itu disebut pustakawan. Tetapi kalau berdasarkan baik peraturan atau undang-undang adalah orang yang bekerja di perpustakaan dan pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan kepustakawanan. Itu yang disebut pustakawan. Kalau pengelola perpustakaan itu secara keseluruhan, bukan hanya pustakawan, tetapi juga tenaga teknisnya, misalnya tenaga IT. Itu disebut juga pengelolanya. Jadi tenaga IT juga termasuk, administrasi termasuk pengelola. Tapi kalau pustakawan memang dia spesifik di dalam misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan utama di perpustakaan ya. Jadi misalnya ada yang melakukan katalogisasi, sirkulasi, layanan, pengadaan, tetapi juga dilengkapi dengan pendidikan atau pelatihan. Kalaupun dia tidak
pernah mengenyam pendidikan bidang perpustakaan, tapi dia pernah ikut diklat minimal. Ini seperti Bapak Ibu. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ada Ya, Bu terima kasih. Erma? Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Widya, silahkan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ini mengenai tentang bentuk penyampaian bimbingan pemustaka itu Pak. Untuk yang poin tugas mandiri. Nah, di madrasah ini kan kita lagi menerapkan pembiasaan literasi Pak. Nah, itu terkadang anak-anak ada yang tidak membawa buku sendiri dari rumah, buku bacaannya. Jadi anak-anak meminjam buku perpustakaan untuk melaksanakan pembiasaan literasi tersebut. Nah, apakah kegiatan itu termasuk juga Pak dalam kategori yang tugas mandiri itu Pak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, jadi tugas mandiri sebenarnya intinya adalah kita pengajar atau guru atau dosen memberikan penugasan, tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi, sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Bisa misalnya koleksinya saja, boleh juga koleksinya juga, ngerjainnya juga di perpustakaan juga boleh. Jadi gitu, Ibu. Sudah terjawab ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu tentang penugasan. Jadi ada dua, masih ada sisa waktu sampai 13.45. Bapak Ibu bisa mengerjakan tes formatif. Saya buka sampai besok pukul 10 dan juga tugas penugasan yang harus dikumpulkan paling lambat besok pukul 5 ya. 5 pagi. Jadi saya cek. Iya, sampai pukul 5 pagi. 6 pagi, maaf. Nah, di sini kita lihat. Ini tugasnya. Nah, kalau di sini di detail hari ini jam 5, tetapi lewat dari jam 5 masih boleh ya Bapak Ibu, karena ini bukan cut off. Cut off-nya besok jam 6 pagi. Jadi jangan bingung, karena ada beberapa peserta yang memang kadang bingung. Di sini tertulisnya kok beda antara paling lambat sama due date ya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada panitia ya, pada Mas Akil. Silahkan Mas Akil. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan tutorial online kita bersama dengan pengajar kita yaitu Bapak Haryo Nurtiar Enhum. Kepada Bapak Haryo Nurtiar Enhum, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikannya untuk kegiatan tutorial online pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, kegiatan online ini sudah selesai sehingga Bapak Ibu akan melanjutkan kegiatan pembelajaran secara offline yaitu dengan mengerjakan tugas ataupun tes formatif. Untuk hari ini kegiatan online hanya pada sesi ini saja sehingga Bapak Ibu punya waktu yang lebih untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Mungkin juga dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haryo. Sama-sama. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.